Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, bertemu lagi di channel FQ&A Production. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara cepat belajar Microsoft Word. Dan pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan terlebih dahulu. Langsung saja kita akan buka Microsoft Word-nya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Microsoft Office Word 2019. Pastikan teman-teman sudah menaruh shortcut di desktop ya, seperti ini. Shortcut di desktop seperti ini. Jika belum ada, teman-teman bisa membuat shortcut di desktop dengan tutorial yang sudah saya sediakan di channel saya. Baik, kita buka, kita bisa gunakan klik kanan, kemudian pilih open ya, atau kita bisa melakukan double klik di shortcut tersebut. Oke, baiklah, ini tampilan awal sebelum kita membuat lembar kerja. Ada beberapa menu di sini. Kita bisa memilih blank dokumen ya untuk membuat halaman kosong, membuka halaman kosong, atau kita bisa pilih new untuk halaman baru, atau open untuk membuka dokumen yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Oke, saya pilih blank dokumen saja karena kita akan melakukan pengenalan. Baiklah, di sini kita lihat ada beberapa icon, dan tombol. Kita lihat dari sebelah kiri terlebih dahulu ya. Di sini ada yang namanya ribbon ya, ribbon tool, yang isinya adalah tool-tool atau tombol-tombol yang bisa digunakan untuk mengakses cepat. Ada tombol save, di sini gunanya untuk menyimpan. Kemudian ada tombol undo dan tombol repeat untuk mengulangi pekerjaan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada tombol print preview untuk melihat sebelum dicetak. Di sini ada tombol print untuk mencetak, dan di sini ada tambahan ya. Ada drop down yang bisa kita tambahkan ikonnya, seperti kita bisa menambahkan icon open, maka di sini akan ada icon open ya. Kemudian kita bisa tambahkan icon new, di sini juga bisa tampil icon new, atau kita bisa menghilangkan icon yang sudah ada seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada title bar ya. Title bar ini adalah judul dokumen yang sedang kita kerjakan. Kalau kita mesti mulai dengan halaman kosong, belum ada apa-apa atau belum kita simpan, maka judulnya masih dokumen 1. Tetapi kalau kita sudah menyimpannya dengan mengganti nama, maka di title bar ini akan muncul nama dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian di sebelah kanan lagi, di pojok kanan di sini ada beberapa icon ya. Ada di sini akun Microsoft yang saya gunakan ya. Kemudian di sini juga ada ribbon display option. Nah, di sini ada icon penting, ada 3 icon penting. Yang pertama adalah icon minimize. Ini gunanya untuk menyembunyikan halaman atau menyembunyikan lembar kerja yang kita kerjakan. Misalnya kita klik, maka dia akan tertutup sementara ya. Kemudian kita bisa buka lagi dengan mengklik tombol yang ada di sini. Kemudian yang kedua, tombol yang ada di sini ada tombol restore down, dia untuk mengecilkan lembar kerja yang kita gunakan. Misalnya kita klik, nah maka dia akan berukuran sesuai yang kita inginkan. Kita bisa ubahnya dengan arahkan mouse ke arah paling kiri atau paling kanan atau paling atas dan bawah. Kita bisa drag, klik tahan, kemudian kita kecilkan atau kita perbesar sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk mengembalikan ke posisi semula, kita bisa klik maximize, maka dia akan kembali ke halaman, kembali ke ukuran seperti ukuran semula. Oke, kemudian di sini ada icon yang kedua, yaitu icon restore down. Kita bisa klik. Nah, kemudian dia akan menjadikan posisinya berukuran seperti yang kita inginkan. Kita bisa ubah-ubah. Kita juga bisa perkecil dan perbesar dengan mengarahkan mouse ke arah sebelah kanan atau sebelah kiri sampai ada tanda panah 2.
atas bawah juga bisa. Kita bisa klik tahan, kemudian drag, geser untuk menyesuaikan ukuran seperti yang kita inginkan. Dari atas juga bisa, ya seperti itu. Atau bisa kita kembalikan ke halaman penuh seperti semula, yaitu dengan klik tombol yang tadi, yaitu maximize, seperti itu. Kemudian sebelah kanannya lagi yang ketiga, ini ada tombol silang, fungsinya adalah untuk keluar dari halaman yang kita gunakan, atau untuk menutup halaman yang sedang kita kerjakan. Oke, kemudian selanjutnya ya di bagian bawahnya lagi, di sini ada beberapa menu, ya ini adalah menu bar. Ada beberapa menu seperti menu home, kemudian insert, kemudian ada design, ada layout, preferences, mailing, review, view, dan ada beberapa menu tambahan seperti menu untuk menginput ayat Al-Quran atau juga menu Nitro Pro. Di antara beberapa menu bar ini, Al-Quranul Karim di sini dan Nitro Pro itu adalah menu yang disisipkan dari aplikasi lain, alias ketika kita menginstal Microsoft Word, kita tidak akan menemukan menu seperti ini karena ini bukan menu bawaan. Oke, baik. Kemudian di dalam menu-menu ini ada submenu ya. Ada submenu, yaitu ada beberapa icon, ada beberapa tombol yang ada di dalam menu. Seperti contohnya adalah menu home, di sini ada beberapa submenu seperti clipboard, kemudian font, paragraph, style, editing. Dan juga di menu insert juga ada beberapa submenu seperti page, tables, illustration, add-ins, media, dan seterusnya. Begitupun menu-menu yang lainnya, dia akan memiliki submenu-submenu yang tersedia. Dan nanti akan kita bahas di bagian yang selanjutnya. Kemudian di bawahnya di sini ada ruler ya. Ruler itu adalah penggaris. Kita bisa melihat jarak dari halaman samping kiri sampai halaman samping kanan, ataupun juga kita bisa lihat posisi jarak halaman dari atas sampai ke bawah sesuai dengan ruler yang ada. Di dalam ruler di sini ada yang namanya indent. Ya, kita bisa lihat indent ini ada beberapa icon ya. Ada satu bagian atas, kemudian bagian tengah, dan juga bagian bawah. Ini memiliki fungsi-fungsi sendiri. Begitupun indent yang berada di sebelah kanan. Nanti akan kita jelaskan di bagian yang selanjutnya. Kemudian kita arahkan mouse ke bawah. Di sini ada page 1 of 1. Ini menunjukkan bahwa yang sedang berada di yang sedang kita lihat di sini ini adalah halaman yang pertama. Halaman yang pertama dari satu halaman. Tentunya kalau kita mengerjakan tugas atau mengerjakan dokumen yang lebih dari satu halaman, maka di sini akan tampil jumlah halaman yang ada. Misalnya ada 10 halaman, berarti page 1 of 10, artinya halaman yang pertama dari 10 halaman. Kalau kita posisinya berada di halaman yang kedua, maka ini juga akan menunjukkan page 2 of 10 dan seterusnya. Kemudian geser ke kanan ya, di sini ada 0 word. Ini adalah huruf kata ya. Ini adalah kata yang ada di dalam dokumen tersebut, karena ini belum saya ketik kata apapun, maka di sini tidak akan muncul jumlah katanya. Atau misalnya kita bisa masukkan, misalnya saya ingin belajar Microsoft Word. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kata. Nah, maka tampilannya di sini ada 5 word. Itu artinya di dalam dokumen yang kita kerjakan terdapat 5 kata. Dan sampai berapa ribu pun jumlah kata yang ada di dokumen, maka dia akan mendeteksi. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah bahasa ya, language, bahasa yang digunakan di halaman tersebut. Maka dia akan terdeteksi. Jika menggunakan bahasa lain, dia akan terdeteksi. Biasanya di bawah kata-kata, di bawah kalimat-kalimat tersebut ada garis-garis merah atau garis-garis biru begitu ya. Itu menunjukkan halaman kata yang tidak sesuai dengan bahasa. Kemudian kita geser ke arah kanan ya, di sini ada beberapa icon ya, icon halaman. Ada read more, kemudian ada print layout, dan ada web layout.
Ini menunjukkan tampilan halaman yang sedang kita kerjakan. Dan ini posisinya berada di tampilan print layout. Halamannya adalah halaman kertas seperti pada saat kita akan mencetaknya di printer. Atau di sebelah kirinya itu artinya read mode ya, mode baca. Halamannya tidak akan membentuk seperti ini. Misalnya kita klik, nah maka dia hanya untuk membaca saja ya, tidak ada menu-menu untuk mengeditnya. Kita kembalikan. Atau juga di sebelah kanannya ini web layout ya, bentuknya tidak seperti halaman kertas ya, tetapi seperti halaman kosong yang tidak ada batasnya. Oke, seperti itu. Kita kembalikan ke print layout. Biasanya kita mengerjakan tugas dengan menggunakan print layout karena bentuknya memang betul-betul seperti hasil cetak dokumen dengan kertas. Baiklah, kemudian selanjutnya di sebelah kanan di sini ada zoom menu ya. Ada zoom out, ada zoom in. Zoom out ini untuk memperkecil halaman. Misalnya kita klik, dia akan menjadi lebih kecil. Dan zoom in itu artinya kita ingin memperbesar halaman. Standarnya adalah 100% ya. Atau bisa kita geser dengan cara klik tahan di bagian zoom ini. Geser ke kiri untuk mengecilkan atau geser ke kanan untuk memperbesar dengan maksimal yaitu 500% dan paling kecil itu 10%. Atau kita bisa klik angka persen yang ada di sebelah kanan ini, kita klik dan kita bisa tentukan 100 atau 200 atau 75 atau kita bisa ketik sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya 110. Kemudian kita klik OK, maka menjadi ukuran 110%. Kita kembalikan ke 100%. Kemudian sebelah kanan ya, di sini ada yang namanya scroll bar. Sebenarnya ada dua, ada vertikal dan ada horizontal. Hanya karena posisi kertasnya kita portrait ya, berdiri, maka hanya ada scroll bar vertikal saja. Caranya dengan klik tombol tanda panah yang ada di atas atau ada di bawah. Kalau ada di bawah berarti kita geser untuk ke bawah. Kalau di atas berarti kita geser untuk ke atas. Atau kita bisa drag dengan klik tahan batang yang ada di sini. Kita tarik ke bawah untuk ke bawah, atau kita tarik ke atas untuk ke atas. Dan scroll bar yang satu lagi kita coba munculkan ya dengan cara merubah halaman menjadi landscape ya. Oke, baik. Kita perbesar supaya lebih terlihat. Oke. Nah, karena posisinya kertasnya itu lebih besar daripada layar, maka kita akan mendapatkan menu scroll bar yang horizontal. Caranya sama seperti yang vertikal. Kita bisa klik tanda panah yang ada di sebelah kiri untuk geser ke kiri, dan klik tanda panah yang ada di kanan untuk geser ke kanan. Atau kita bisa drag dengan menekan tombol batang yang ada di sini. Geser kiri atau kita geser kanan. Oke, kita kembalikan ke 100% dan kita kembalikan ke portrait. Oke, baik, itu saja tutorial dasar untuk pengenalan Microsoft Word yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan ikuti tutorial di bagian yang selanjutnya. Jika suka, teman-teman bisa klik like dan juga klik tombol subscribe untuk berlangganan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.